Halo Sobat Semanila, welcome back to di Caster Nila di Talk with Podcaster Semanila. Apa kabar nih Sobat Semanila? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di podcast kali ini kalian bakal ditemenin lagi sama aku Debo, dan di sini juga kalian bakal ditemenin sama tim Kir Semanila. Nah, oke, tanpa berlama-lama, langsung aja. Ini dia. Halo Kak, halo Pak. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik kabarnya. Oke, alhamdulillah baik ya. Oh iya, sebelum itu boleh dong perkenalan dulu. Oke, perkenalkan dari saya dulu ya. Oh, boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Syuhada. Saya di sini selaku pembina KIR SMA IP Unila Bandar Lampung. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Yusuf. Di sini saya selaku ketua divisi ilmiah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal. Saya di sini sebagai ketua umum KIR Semanila. Gimana nih perasaannya hari ini? Seneng, alhamdulillah seneng. Ya. Lagi bagus lah ya. Iya, Oke. bagus. Oke, alhamdulillah. Oh iya, tim di Caster ini dapat info nih, katanya tim KIR baru aja dapat juara lomba roket jauh tingkat nasional. Itu bener nggak sih? Bener itu, kita di Padang kemarin meraih 5 piala, yaitu 3 jauh-jauhan dan 2 target. Wah, keren banget ya. Gimana sih perasaan kalian setelah kalian tahu kalau kalian juara itu, atau kalian udah feeling nih kayak menang nih? Seneng sih, untuk feeling kita belum, karena ini pertama kalinya roket keluar kota. Karena sebelumnya roket itu di regional Lampung aja. Kita mencoba riset-riset, cari lomba, hasil ketemu di Mechanical Creativity Padang di Universitas Andalas. Itu kita pertama kali banget, terus roketnya juga berbeda dengan ini. Itu kita pakai yang botol segini 500 ml. Itu pertama kali banget dalam sejarah kita roket air pakai botolnya segitu. Akhirnya kita latihan, kita coba riset juga di lapangan. Modal bismillah dan yakin bisa. Oh, bismillah, yakin bisa nih gitu. Nah Pak, kalau untuk Pak Adam sendiri gimana sih Pak perasaan Bapak kalau tahu tim KIR Semanila dapat juara? Oke, untuk perasaan tentu sangat bangga gitu karena KIR Semanila khususnya yang divisi ilmiah ini bisa bertanding di luar Lampung gitu. Ini karena baru pertama kali. Gitu sebelumnya kita untuk roket ini biasanya lombanya di regional Lampung. Nah, untuk tahun ini kita mencoba di Universitas Andalas di Kota Padang, Sumatera Barat. Alhamdulillah mendapatkan hasil yang memuaskan dan tentu sangat bangga, sangat senang gitu akan hasil itu. Bangga lah ya, bangga nih, seneng nih menang gitu. Untuk bisa dapetin juara tersebut pasti kan butuh perjuangan dan juga proses yang panjang ya. Kira-kira berapa lama sih waktu persiapan kalian buat ikut lomba? Untuk persiapan ikut lomba, karena ini pertama kali roket ikut lomba di luar kota, jadi kami membutuhkan persiapan yang ekstra, yaitu 3 minggu. Dimana di minggu pertama dan minggu kedua itu kami latihan dari siang untuk membuat roket, mempersiapkan roket segala macam. Lalu di minggu ketiga baru deh kami latihan mulai dari pagi karena kami harus meriset roketnya di lapangan. Oh, berarti butuh proses yang panjang ya ini persiapannya? Iya. Karena ditambah gini, kan biasanya kalau roket itu botol yang digunakan itu 1 liter, 1.500 ya. 1.500. Nah, di Padang ini ada aturan baru di mana botol yang digunakan itu lebih kecil ukurannya. Wah, yaitu pakai yang kecil ini yang 600 ml ukurannya. Gitu ya. Nah, setiap roket pasti kan punya karakteristiknya sendiri. Nah, tuh menurut kalian apa sih yang jadi keunggulan utama dari roket kalian? Keunggulan kita tuh ada dari atas sampai ujung roket. Karena mulai dari atas kepala roket ini itu isinya plastisin. Itu kita sudah hitung dengan sedemikian rupa, mulai tata letak sayap, jarak sayap, hingga botol merek yang kita pakai juga itu sudah hasil riset terbaik. Itu sebenarnya kan roket ada 4 sayap juga. Itu kita sempat riset lebih enak pakai 4 sayap atau 3 sayap. Memang hasil riset, hasil terbaik dari kami itu kita lebih bagus menggunakan 3 sayap. Oh gitu, jadi udah didesain sedemikian rupa ya? Iya. Sama bahannya juga ya Iqbal ya. Jadi untuk bahan yang kita gunakan juga khusus gitu ya. Ini di sini kita menggunakan polyfoam bahan ininya untuk sayapnya. Kemudian posisi sayap ini juga kalau misalkan diletak untuk dipasang ini kan bermacam-macam gitu. Tapi kita udah melakukan berbagai riset di mana letak sayap itu yang ideal itu gimana supaya roket itu ketika terbang
jatuhnya itu sesuai dengan sasaran diinginkan. Betul, Kayak karena gitu. ada kesalahan sedikit di bagian sayap itu sangat mempengaruhi saat dia terbangnya. Gitu. Sama satu lagi, kan tadi kan di ujung sini kan ada pemberat ya. Iya. Nah, ini juga harus diimbangkan dengan berat total Betul. dari si roket ini. Iya. Jadi ketika kita bahan utama ditimbang berapa, ketika di total kita punya berat maksimal gitu ya, atau Iya, berat targetnya fix berapa. kita yang biasa kita pakai. Seperti itu. Itu sih untuk kelebihannya. Kalau itu kelebihan. Nah, ngomong-ngomong soal bahan tuh kenapa kalian milih bahan itu? Karena dari hasil kita kan dari dulu sayap juga kita sudah ganti-ganti bahan juga. Terus ujung kepala roket juga sudah banyak kita coba. Hasil riset kita terbaik bagus menggunakan yang ini. Iya, jadi Oke. merek botol lain juga kan banyak. Iya. Itu ada ya merek A, B, C, D gitu. Tapi hasil riset kita ada di botol A. Botol A. Oh gitu. Nah Kak, boleh dijelasin nggak sih Kak kerja roket tersebut? Coba Kerja Iqbal. roket itu kita punya alat penerbang, itu namanya launcher. Cara kerjanya atau cara terbangnya itu sebelum kita terbangin kita kasih air, itu kita masukin lewat gelas ukur. Gelas ukur kita juga punya berapa milinya gitu. Cara kita masukin di sini. Kita masukin air, setelah itu kita masukkan ke dalam launcher, kita pompa dengan tekanan kita yang udah pasti berapa, tergantung jarak targetnya. Itu kita kan target di dalam lomba roket air ada yang 70, 60 gitu, ada yang 50. Itu kita setiap latihan mencari kira-kira fix tekanannya berapa sih sehingga nyampe di target gitu. Setelah kita pompa sesuai tekanan yang kita sudah hasil riset, baru terbang. Kita menggunakan gaya parabola, jadi kayak setengah melingkar gitu. Oh jadi langsung shoot gitu. Iya, Oh, langsung gitu. kena target. Wah keren ya. Nah untuk rencana ke depan kira-kira bakal ada ikut lomba di mana lagi ya Pak? Oke, untuk rencana ke depan, ini kan kemarin kita sudah ikut yang di Universitas Andalas. Nah, itu nanti ada lagi di Jakarta, itu kompetisi roket air nasional. Jadi ini kegiatan itu perlombaan itu berjenjang di regional dulu, di Lampung dulu. Alhamdulillah SMA YP Unila dapat undangan khusus karena kita punya prestasi yang luar biasa di roket. Jadi kita langsung dapat undangan gitu, walaupun ada seleksinya juga, masih ada seleksi dan kita masuk. Insya Allah tanggal 22 kalau nggak salah. Ya, 22 November ini kita akan berangkat ke Jakarta dengan tim terbaik kita gitu. Nah, yang beda sama sebelumnya, kalau untuk roket ini biasanya kan tim. Satu tim itu bisa 3 orang, 4 orang kayak gitu. Nah, untuk yang ini individu ya. Individu. Jadi satu orang ini, ya satu tim satu orang. Iya. Untuk membuat roket di sana, kemudian menerbangkan roket di sana seperti itu. Oh keren ya. Iya. Semoga untuk kedepannya bisa juara 1, 2, 3 lagi. Amin. Oh Tambahan sebelum lagi? itu Boleh nggak tambahan? tawarin minum dulu. Oh ya silakan, boleh. Nah, sebelum itu dari proses-proses yang udah kalian lalui, apa sih hal baru atau pelajaran penting tapi nggak ada di buku? Dari Hal Isan baru. atau Iqbal? Hal baru yang kami pelajari sih, kan kalau di buku itu semuanya tentang teori, materi. Nah, kalau di KIR ini kita bisa langsung ngepraktekin yang ada di buku tersebut. Misalnya gaya parabola tadi, itu bisa kita lakuin di dalam roket ini. Jadi praktek langsung gitu. Oh ya ngomong-ngomong, KIR ini memang passion kalian apa cuma coba-coba aja nih kalau boleh tahu? Dari Isan. Tentunya KIR ini passion kita karena isinya orang-orang KIR ini kebanyakan yang mereka kurang suka teori tapi butuh praktik biar bisa ngerti. Iya, sama. Kalau boleh tahu emang dari SMP udah pernah ikut KIR atau semacam gitu atau gimana? Apa baru-baru ini? Untuk join KIR sih baru-baru ini karena di SMP-nya dulu nggak ada. Oh nggak ada. Jadi baru-baru tahu KIR ini di SMA. Oke. Sama tambahan, untuk KIR ini kan sebenarnya ada 2 divisi. Itu ada divisi robotik sama divisi ilmiah. Nah, untuk roket ini membawahi divisi ilmiah gitu. Jadi ilmiah itu di dalamnya ada roket, kemudian ada juga air modeling ya, kayak gitu. Jadi anak-anak yang punya minat itu bisa bergabung ke KIR kayak gitu. Jadi minat itu terlatih gitu Terlatih. ya. Oh ya Pak, gimana sih Pak peran sekolah dalam mensupport acara ini gitu?
atau dalam lomba ini? Oke, untuk peran sekolah luar biasa, mereka sangat mensupport kegiatan anak-anak KIR itu, di mana dimulai dari awal misalkan perizinan gitu, ketika anak-anak akan mengikuti lomba mereka tentu harus izin dulu ke pihak sekolah. Nah, pihak sekolah ini memberikan izin dengan memberikan surat dispensasi kepada anak-anak untuk berlatih. Itu juga salah satu support yang luar biasa. Kemudian kedua, terkait pendanaan juga kita mendapatkan support dari sekolah, kemudian dari apalagi ya, tempat juga gitu, di mana kita punya lab ya, lab KIR atau lab IPA itu. Kemudian kita juga bisa latihan di lapangan segala macam, itu termasuk support dari kepala sekolah, dari wakil kesiswaan, dan juga dari yayasan. Supportnya luar biasa. Jadi sekolah sudah mensupport untuk lomba ini gitu. Iya, sudah. Selain belajar dan fokus dalam mempersiapkan lomba, ada nggak sih Kak motivasi lain yang bikin kalian mau untuk fight sampai akhir gitu? Ada, itu mulai dari pas lomba itu kita kan baru pertama kali keluar, itu kita belum tahu lawan-lawan kita seperti apa. Masih nebak-nebak? Ya, masih nebak-nebak. Banyak juga kan yang jago di sana. Itu kita yang kerasa buat kita harus bisa nih borong itu, harus bisa dapat piala buat YP dan buat kita itu teringat pada saat dispen, karena kan dispen kita waktu yang cukup lama, butuh persiapan yang banyak, apalagi kita memakai butuh pengorbanan yang banyak juga. Iya, betul. Kalau kita pakai roket yang segini, perbandingannya cukup beda ya. Itu kita butuh riset yang banyak juga dari pelatih kita, butuh ajaran baru lagi. Itu kita sama-sama lah di lab IPA itu buat roketnya. Terus tiap hari, pagi yang pas mau dekat kita udah mau ke Sumatera Barat, dari pagi full kita di lab terus kerja gitu. Jadi kita kayak ayo pas di sana tuh kayak Motivasi. muncul rasa kayak kita harus borong gitu, jangan nyampe enggak, karena kita enggak gampang buat nyampe di titik ini gitu. Apalagi jauh tuh ke Iya, Padang. bener. Jadi prosesnya itu lumayan banyak ya, Banyak. pengorbanan juga. Oh ya, sebelum itu boleh dong pesan-pesan untuk sobat Semanila yang udah nonton sampai akhir. Apa ya, pesan buat sobat-sobat Semanila yang nonton sampai akhir, cari prestasi yang banyak agar bisa membahagiakan keluarga. Kalau untuk Pak Adam sendiri gimana tuh Pak? Oke, pesan-pesannya mungkin lebih ke semoga anak-anak YP Unila itu bisa bisa melaksanakan passionnya gitu, masuk ke ekskulnya masing-masing sesuai dengan passionnya mereka. Kalau yang berminat di KIR silakan bergabung ke KIR. Kita ada 2 divisi, ada ilmiah dan juga robotik. Kalau mereka punya minat di situ silakan bergabung, kemudian ikutin lombanya, ikutin latihannya gitu, supaya bisa berprestasi, bisa mengharumkan nama SMA YP Unila, dan juga bisa bermanfaat bagi diri dia sendiri, khususnya ketika untuk masuk ke perguruan tinggi. Itu kan sertifikatnya sangat berguna gitu. Bisa berguna buat ya, bisa berguna. jenjang selanjutnya. Betul sekali. Itu sih mungkin sarannya. Oke. Nah, oke guys, jadi segitu aja perbincangan kita kali ini sama tim KIR Semanila, dan makasih juga buat kakak-kakak dan Pak Adam yang buat ngeluangin waktu buat ngobrol-ngobrol bareng tim di Caster Nila, dan makasih juga buat yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saya Debo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.